Halo, kita ketemu lagi dalam pelajaran academic skill. Hari ini saya ingin membicarakan mengenai sebuah topik yang signifikan di dalam menulis sebuah karya ilmiah. Sebuah topik yang tidak boleh diabaikan, tapi cukup banyak dilakukan, kesalahan yang dilakukan oleh karena tidak memahami aspek ini. Nah, saya ingin membicarakan mengenai plagiarisme. Nah, jadi sebelum kita mendiskusikan mengenai bentuk-bentuk plagiarisme, kita harus menyadari bahwa pertama, plagiarisme adalah sebuah pencurian. Nah, kenapa plagiarisme disebut pencurian? Karena plagiarisme adalah sebuah bentuk pengakuan, mengklaim, sebuah bentuk klaim. Kita mengatakan bahwa sesuatu adalah karya kita, tulisan kita, tetapi sesungguhnya itu adalah karya tulisan orang lain. Nah, maka kita menyebut plagiarisme adalah merupakan sebuah bentuk pencurian. Dan yang kedua, yang juga signifikan untuk kita pahami adalah bahwa plagiarisme merupakan sebuah dosa. Nah, jadi kita harus memahami bahwa tindakan plagiarisme itu sesuatu yang serius, sesuatu yang tidak boleh kita abaikan. Nah, jadi sama seperti mencuri adalah dosa, mengklaim sesuatu yang bukan milik kita itu disebut plagiarisme, maka itu juga dosa. Maka siogianya orang-orang Kristen ketika kita menulis sesuatu, apalagi di dalam tulisan-tulisan yang bersifat ilmiah, akademik, kita harus mengedepankan yang namanya integritas. Dan integritas dalam tulisan akademik salah satunya adalah kita jujur dengan apa yang kita tuliskan, apa yang kita sampaikan lewat tulisan kita. Kalau itu bukan milik kita, kalau itu dari orang lain, maka kita menyatakan itu milik orang lain. Nah, bagaimana cara kita mengungkapkan bahwa sebuah pemikiran bukan milik kita, atau kita mengetahui sesuatu berdasarkan pemikiran orang lain, maka kita menggunakan catatan kaki untuk menunjukkan bahwa apa yang kita sampaikan itu sesungguhnya adalah milik ataupun kita ketahui dari orang lain. Nah, jadi sebelum kita membicarakan mengenai jenis-jenis plagiarisme, maka yang kedua yang kita harus pahami adalah hal apa yang tidak perlu kita menggunakan catatan kaki, atau tidak perlu kita menyampaikan bahwa hal tersebut kita pelajari dari orang lain ataupun dari buku tertentu. Nah, hal yang bersifat umum, artinya kebenaran itu bersifat general, tidak berdasarkan satu penelaahan, satu penelitian tertentu, itu boleh kita tuliskan tanpa sebuah catatan kaki. Kenapa? Karena hal tersebut adalah hal yang bersifat umum, disebut sebagai general truth. Semua orang tahu hal tersebut. Misalnya saja kita berkata dalam sebuah tulisan, misalnya kita berkata bahwa matahari terbit dari timur misalnya. Nah, itu adalah sesuatu yang kita tidak perlu berikan catatan kaki karena semua orang tahu hal tersebut. Nah, tetapi kalau kita berkata bahwa meskipun banyak orang berkata bahwa matahari terbit dari timur, namun penelitian mengatakan bahwa sebenarnya yang harus dipahami adalah hal yang sebaliknya. Nah, kalau kita berkata seperti itu, maka kita butuh catatan kaki karena kita tidak mengetahui hal tersebut, bahwa matahari sesungguhnya tidak terbit dari timur, tapi sebaliknya. Itu mesti kita belajar dari sesuatu, mendengar dari seseorang. Nah, itu membutuhkan sebuah catatan kaki. Kita nggak bisa mengklaim hal tersebut sebagai pemikiran kita. Nah, jadi untuk menentukan apakah kita membutuhkan sebuah catatan kaki atau tidak, kita harus menentukan apakah hal yang kita sampaikan bersifat general, umum, semua orang tahu hal tersebut, atau itu sebuah informasi yang bersifat spesifik. Nah, jadi hal-hal apa yang kita dapat kategorikan sebagai plagiarisme? Nah, pertama, segala sesuatu yang kita tuliskan dari buku tanpa catatan kaki itu adalah plagiarisme. Nah, jadi kalau kita membaca sebuah buku, kemudian kita menuliskan ide dari buku tersebut di dalam tulisan kita, tapi kita tidak memberikan catatan kaki untuk setiap bagian yang kita tuliskan dari buku tersebut, maka kita jatuh dalam sebuah plagiarisme. Nah, maka untuk menghindari itu, maka kita harus selalu sadar, kita harus selalu ingat, kita harus selalu mencatat
dari mana kita memperoleh informasi yang kita tuliskan di dalam tulisan kita. Maka taking note atau mengambil catatan itu penting sekali. Nah, yang kedua, yang sering kali kita tidak sadari dalam bentuk plagiarisme adalah terjemahan dari satu tulisan dengan menggunakan misalnya saja Google Translate. Misalnya kita membaca sebuah tulisan dalam bahasa Inggris, kemudian kita menggunakan Google Translate, dan kemudian tulisan tersebut kita salin, kita masukkan di dalam tulisan kita. Nah, maka ketika kita tidak menggunakan catatan kaki di situ, maka kita melakukan sebuah plagiarisme. Kenapa? Karena tulisan tersebut sesungguhnya masih tulisan orang lain, hanya kita menerjemahkannya saja. Dan yang ketiga, ketika kita menggunakan sebuah terminologi khusus yang digunakan oleh sebuah buku, atau oleh seorang pemikir, atau oleh seorang penulis. Nah, kita pun butuh mencantumkan catatan kaki, karena terminologi tersebut bukan milik kita, tetapi ditulis ataupun diciptakan oleh orang lain. Misalnya, sebagai contoh, ada seorang penulis buku bernama Sanders, E.P. Sanders, Edward P. Sanders. Dia mempopulerkan sebuah terminologi yaitu covenantal nomism. Nah, waktu kita berkata, misalnya kita menuliskan sebuah tulisan dan kita berkata bahwa saya ingin menulis tulisan ini membahas mengenai covenantal nomism. Nah, istilah covenantal nomism adalah istilah yang bukan kita ciptakan, tetapi berasal dari pemikiran seseorang, maka itu membutuhkan catatan kaki. Walaupun kita tidak sedang mengutip konten pemikiran daripada penulis buku tersebut. Nah, jadi ingat sekali lagi, segala sesuatu yang bukan milik kita, baik itu kutipan langsung, terjemahan, ataupun keyword, kita membutuhkan sebuah catatan kaki. Dan yang kedua, yang selanjutnya yang juga signifikan di dalam memahami isu plagiarisme adalah kita harus memahami bahwa kalau kita menyalin, kalau kita menggunakan kalimat-kalimat orang lain, kita membutuhkan yang namanya kutipan langsung. Nah, jadi kita harus membedakan antara kutipan langsung dengan kutipan tidak langsung. Nah, yang disebut kutipan langsung adalah segala kalimat yang kita tuliskan yang berasal dari tulisan orang lain, termasuk yang kita rubah sedikit satu item atau dua item dari struktur tulisan tersebut, itu tetap sebuah kutipan langsung. Misalnya saja kita membaca sebuah kalimat. Nah, kalimat tersebut kemudian kita mengganti misalnya saja kata kerjanya dengan kata kerja yang sesinonim, tetapi struktur kalimatnya masih tetap sama. Dan kita tidak menggunakan kutipan langsung, artinya memberikan tanda kutip langsung, maka kita jatuh di dalam sebuah plagiarisme. Nah, jadi kalau kita melakukan sebuah kutipan, nah kita harus betul-betul menyadari apakah kita sedang mengutip langsung ataukah tidak. Nah, kalau kutipan langsung, sekali lagi, kutiplah utuh, berikanlah tanda petik. Nah, tetapi perlu disadari bahwa dalam tulisan ilmiah kita harus menghindari kutipan-kutipan langsung. Hanya kalau sebuah pemikiran sangat penting, kita khawatir orang tidak mengerti dengan benar pengertian daripada pemikiran yang kita akan sampaikan, maka kita boleh membuat kutipan tidak langsung. Nah, selebihnya kita sesungguhnya harus menggunakan kutipan-kutipan tidak langsung. Nah, jadi bagaimana kita membuat sebuah kutipan-kutipan tidak langsung? Nah, secara sederhana, kalau kita ingin membuat sebuah kutipan tidak langsung, secara sederhana yang kita bisa lakukan adalah baca kalimat tersebut atau baca paragraf tersebut, kemudian kita tutup bukunya dan kita tulis dalam bahasa kita. Nah, jadi waktu kita menulis sebuah ide orang lain dengan bahasa kita tidak menyalin, kita tidak meniru, kita menutup dan kita kemudian menulis menurut apa yang kita pahami. Nah, biasanya kita tidak melakukan sebuah kutipan langsung. Nah, itu cara yang baik yang kita bisa lakukan untuk membuat sebuah kutipan tidak langsung. Nah, jadi usahakan di dalam menulis tulisan akademik kita betul-betul berhati-hati, jauhkan isu plagiarisme, karena plagiarisme menunjukkan seberapa serius integritas kita di dalam menulis. Dan kebanyakan ahli, kebanyakan akademisi, ketika kita menemukan bahwa seseorang melakukan plagiarisme, kita memandang bahwa orang tersebut bukan sekedar
tidak serius, tetapi kita juga memandang orang tersebut punya persoalan integritas. Dan di dalam tulisan akademik ataupun di dalam dunia akademik, kalau kita memiliki persoalan integritas, maka orang tidak akan percaya dengan tulisan kita. Nah, jadi penting sekali di dalam sebuah tulisan akademik kita bukan hanya menuliskan apa yang benar yang kita pahami, tetapi juga menuliskan dengan cara yang benar. Cara yang tidak benar yang kita gunakan di dalam menulis dapat membuat orang lain meragukan integritas kita. Itu saja yang ingin saya sampaikan, dan saya berharap supaya kemampuan kita di dalam menulis akademik boleh berkembang, boleh bertumbuh. Tuhan memberkati.